Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Resmi Tom Lembong ya dijadikan tersangka soal kasus impor gula. Padahal ini kasus 2015 ya, sampai sekarang diungkit ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ada apa di balik ini semua? Ternyata usut punya usut. Dari beberapa kasus Tom Lembong ini ternyata Tom Lembong memberikan ya izin impor ya terkait dengan gula mentah yang kemudian diolah di Indonesia dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar, dan di situ ada kerugian 400 miliar. Kerugian itu bukan serta-merta diterima oleh Tom Lembong. Kesalahan Tom Lembong di situ adalah memberikan izin impor pada waktu itu, begitu kan. Saya kira hal-hal kayak beginian bisa ada bukti-bukti yang kuat. Dah dugaan-dugaan dari kejaksaan ini, begitu kan ya, bahwa ada fee ya kepada Tom Lembong. Coba kita lihat bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau 2015 kejadiannya, bagaimana dengan Zulhas, bagaimana dengan Pak Airlangga? Apakah akan diperiksa, kapan mau diperiksa atau bagaimana? Karena ini tidak hanya soal Tom Lembong, begitu kan, soal bagaimana ya nuansa-nuansa permainan-permainan orang yang kemudian memainkan hal kayak begituan. Saya sebenarnya apresiasi sih sebenarnya kepada siapapun di situ, begitu kan ya, yang telah menangkap orang-orang yang melakukan nuansa-nuansa dugaan-dugaan korupsi ya. Jadi Kejaksaan Agung itu telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ini sebagai tersangka soal kasus impor gula. Nah, Tom Lembong inilah yang kemudian diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Ini yang kemudian kenapa Tom Lembong ini harus diperiksa dan kemudian di borgol di situ, begitu kan, karena ada nuansa-nuansa bahwa yang diduga ada fee yang diterima. Padahal kalau tahun 2015 pada saat itu stok gula ini masih masih banyak, begitu kan ya, masih stoknya masih melimpah. Tapi dengan impor itu kemudian dijuallah ya dengan harga 16.000. Ini yang kemudian bermasalah ya. Padahal kalau kita melihat kerugian negara 400 miliar, apakah itu adalah hasil penjualan terhadap harga 16.000 atau memang ada kerugian negara ya sampai 400 miliar. Ini masih muncul muncul spekulasi, begitu kan ya. Pada tahun 2015 berdasarkan dari rapat koordinasi ya antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus pada waktu itu ya. Tapi ini bukan tidak mungkin, begitu kan. Ada hal-hal yang kemudian kita usut siapa ya yang kemudian kita juga periksa, begitu ya. Ya, para kementerian-kementerian yang terlibat di situ. Jadi artinya apa? Tidak hanya Tom Lembong, begitu. Anak buah Airlangga nampaknya sudah diperiksa ya. Bahkan ya yang diimpor gula kristal mentah itu sebanyak kalau nggak salah 105.000 ton, begitu kan ya, ke PT API yang kemudian diolah di situ, dan olahnya itu tidak sendirian, banyak ya perusahaan-perusahaan. Kalau nggak salah ada 6 apa 7 apa 10, begitu kan ya. Kalau sesuai peraturan Menteri Perdagangan ya perindustrian ya, ini menunjukkan bahwa izin gula impor kristal ini nampaknya ini bermasalah, begitu. Nampaknya bermasalah karena ada kerugian-kerugian sampai 400 miliar. Bukan masalah di segi Tom Lembongnya, tapi ya salah di situ pengelolaannya. Karena pengelolaan di situ ada kerugian negara hampir 400 miliar, maka ya yang kemudian diberikan izin itu yang memberikan sasaran. Inilah nasib menjadi menteri. Padahal Tom Lembong ini menjadi menteri kalau nggak salah 1 tahun, begitu, di kementerian seorang Jokowi. Saya nampaknya kementerian-kementerian Jokowi nampaknya bermasalah semua, begitu ya, nampaknya bermasalah, dan bahkan kita harus usut ya benar apa yang disuarakan Pak Mahfud. Kalau toh pada hakikatnya permainan-permainan yang kemudian dilakukan oleh kementerian si A, si B dan si C ini seharusnya diperiksa semua dong, begitu kan ya. Bahkan ya Kejagung ini kabarnya menilai bahwa izin dari Tom Lembong tersebut mengakibatkan timbulnya masalah stok gula kristal
ya pada tahun 2016 itu mengalami kekurangan gula kristal yang awalnya menumpuk akhirnya ya menjadi kekurangan, dan inilah yang kemudian dicari. Ada dugaan-dugaan besar di situ begitu, bahkan Tom Lembong ini begitu kan ya, kabarnya begitu kan ya, dari muncul spekulasi bahwa ada fee. Nah, fee inilah yang kemudian kita buktikan di persidangan. Kita tidak asumsi begitu kan ya, kita buktikan di persidangan benar nggak seperti itu. Bahkan nyanyian di Tom Lembong nanti tidak hanya yang harus kita periksa adalah Pak Zulhas, terus kemudian Pak Airlangga begitu kan ya, ini mungkin yang akan diperiksa juga begitu. Akibatnya apa ya, kalau tidak diperiksa ini kan lucu begitu, artinya orang-orang di sini dianggap wah ada diskriminasi dan sebagainya. Nah ini Kejagung ya tetapkan Tom Lembong tersangka kasus gula impor ya, padahal kejaksaan periksa 2 anak buah Airlangga Hartarto terkait dengan kasus dugaan korupsi impor gula. Pada korupsi importasi gula ya Rahmat GB hingga Zulkifli Hasan perlu diperiksa. Nah inilah yang kemudian menjadi catatan penting, tidak hanya Tom Lembong, Pak Zulhas dan Pak Airlangga sebenarnya harus benar-benar diperiksa begitu kan. Makanya kalau ada kerugian negara di situ begitu kok baru sekarang. Nah itu pertanyaannya. Kok baru sekarang pertanyaannya begitu. Kenapa tidak dari dulu? Makanya dengan adanya seperti ini bahwa ya di Kementerian seorang Jokowi 10 tahun, saya yakin dan saya yakin-yakinnya apa yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud begitu kan ya. Kementerian-kementerian itu bisa saja ya seperti misalnya contoh begitu kan, Menteri Pertanian ya Menteri Kominfo ya yang awalnya si si Nasdem begitu kan ya, kader Nasdem di situ 1 triliun mereka. Juga yang lain bansos bermasalah di era Jokowi inilah yang kemudian ya banyak korupsi yang merajalela di situ. Saya apresiasi sekali kepada Pak Prabowo kalau toh pada hakikatnya ingin memberantas korupsi. Siapapun tidak tebang pilih. Yang namanya korupsi adalah musuh kita bersama. Jadi artinya saya kira bahwa ke depan ya bagus sebenarnya. Pak Airlangga, Pak Zulhas ini seharusnya juga diperiksa. Menteri-menteri yang lain begitu kan ya terkait di situ. Ini harus benar-benar diperiksa begitu kan. Biar jalannya kita ya tidak ada spekulasi nanti begitu. Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya seperti ini apakah ada kerugian-kerugian yang lebih besar begitu kan ya. Terus kemudian tambang ilegal, emas dan sebagainya. Wah, ini banyak sekali yang kemudian yang kemudian banyak yang dikorupsi di situ. Ya, pada kenyataannya orang-orang akan menganggap di situ begitu bahwa di era Pak Prabowo ini sudah ada 3 hakim yang dipecat, terus kemudian ada mantan-mantan menteri di era seorang Jokowi begitu kan. Ini harus benar-benar diadili, harus benar-benar diperiksa kalau toh pada hakikatnya ada nuansa-nuansa yang kemudian dugaan-dugaan keterlibatan korupsi di itu. Siapapun orangnya, jangan tebang pilih siapapun. Artinya apa? Artinya kasus-kasus seperti ini begitu kan ya pasti rentan sekali, Makanya ya Tom Lembong ya langsung mereka dikenakan pasal yang kemudian saya kira begitu kan tanpa proses panjang tiba-tiba mereka sudah diceploskan ke penjara di situ. Nih. Bahkan yang kalau nggak salah ada 8 perusahaan gula ya swasta yang terlibat dalam pembuatan kristal ini, dan 8 ini kabarnya begitu kan ya, saya kira ada dapat keuntungan besar dari penjualan gula yang seharga 16.000. Nah ini kalau toh pada hakikatnya hasil penjualan saya kira tidak ada masalah begitu. Kenapa ini dianggap kerugian? Nah ini masih belum dibeberkan. Mungkin nantinya ya di persidangan itu mungkin akan dibuktikan memang benar ada kerugian negara sampai 400 miliar. Tidak mungkin Kejagung itu menetapkan tersangka tanpa ada bukti-bukti yang kuat, tanpa ada temuan-temuan BPK yang kuat begitu kan. Sehingga orang-orang tidak bisa mengelak lagi begitu. Pasti 100% mereka ada bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan ya siapa yang bermain di situ begitu. Maka dengan adanya seperti ini ya usut siapa mereka ya, jangan tebang pilih begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya di era Prabowo ini ya benar-benar harus benar-benar diberantas siapapun orangnya di situ. Jadi tidak 1 orang 2 orang ya, tapi kita tunggu saja nasibnya bagaimana ya. Coba kita baca ya ini dari Kompas ya, dari Kompas bentar.
ini menarik ya untuk kita lihat bahwa di era kepemimpinan Jokowi itu banyak yang kemudian diungkap ya dari sosok kepemimpinan seorang Prabowo terkait dugaan korupsi ini. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Mendak ya Tom Lembong yang menjadi tersangka dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan ya Perdagangan Indonesia. Dalam konstruksi perkara ini, Abdul Qahar mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Nah, pada 2016 ya, kemudian kekurangan gula di situ sehingga gula-gula itu kemudian yang sudah dijual yang harga 16.000 yang awalnya 13.000 kekurangan gula di situ. Akhirnya mengalami kekurangan. Akhirnya inilah yang kemudian menemukan titik temu ya bukti-bukti yang kuat di situ bahwa ada kerugian negara hampir 400 miliar. Sangat disayangkan sebenarnya kalau Tom Lembong tidak menerima apa-apa tapi memberikan izin impor di situ justru kesalahan fatal ya kepada Tom Lembong. Kenapa kok bisa memberikan izin impor di situ? Nah, itu pertanyaannya. Makanya sangat disayangkan kalau ada kementerian si A, si B, dan si C tidak dapat fee, saya kira ini tidak akan bisa begitu kan untuk melanjutkan ini. Saya apresiasi sekali sebenarnya kepada Kejaksaan Agung, siapapun orangnya, korupsi itu adalah musuh kita bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.